Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita, menyertai kita. Pagi ini kita boleh kembali bangun, kita akan mulai bersekolah lagi hari ini. Ibu Mei berharap kalian tetap senang, tetap bersemangat untuk bersekolah hari ini. Nah, anak-anak, Ibu Mei mau tanya, selama kita liburan, apakah anak-anak pernah menangis? Oh, kalian pernah hitung tidak ada berapa banyak tangisan kalian selama liburan? Pasti banyak ya. Nah, anak-anak, Ibu Mei mau tanya, kira-kira dulu waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia, apakah Tuhan Yesus pernah menangis? Apa jawab kalian? Pernah atau tidak? Pernah, anak-anak. Alkitab tulis Tuhan Yesus itu pernah menangis. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Wah, kenapa Tuhan Yesus menangis, anak-anak? Kenapa? Waktu itu kita tulis ya, ada seorang anak namanya itu Lazarus. Lazarus itu meninggal. Nah, waktu Lazarus meninggal, dua cecenya namanya itu Maria dan Marta, mereka sangat sedih waktu adik mereka itu meninggal. Nah, waktu mereka sedih itulah Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus mengerti apa yang dirasakan oleh Marta dan Maria, maka Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus itu peduli. Jadi anak-anak juga harus ingat bahwa waktu kita sedih, waktu kita sedang susah, waktu kita menangis itu Tuhan Yesus memperhatikan, Tuhan Yesus peduli. Ketika anak-anak sedih, anak-anak susah, bahkan waktu sampai akhirnya menangis, Tuhan Yesus itu peduli. Dia ada menangis bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhanlah yang akan menggantikan susah hati kita itu dengan sukacita yang baru. Nah, Ibu Mei mau bacakan satu lagi dari Mazmur. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Apa artinya, anak-anak? Air mata kita itu ditaruh Tuhan di dalam botol. Tuhan menaruhnya dalam botol, artinya Tuhan itu peduli kepada setiap kita. Tuhan memperhatikan. Jadi waktu anak-anak sedih, ingatlah selalu bahwa Tuhan memperhatikan tangisan kita. Tuhan mempedulikan kita waktu kita sedih, waktu kita susah. Ada Tuhan yang selalu peduli. Nah, anak-anak, waktu kalian lihat papa atau mama atau dede, cece, koko lagi sedih, ingatkan juga mereka bahwa ada Tuhan Yesus yang peduli, ada Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Ingat itu ya. Ingat Tuhan Yesus menangis karena Dia sayang kepada kita. Anak-anak, pagi hari ini kita akan berdoa sama-sama. Kita mohon Tuhan yang pimpin kita supaya kita bisa belajar dengan baik hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan tolong supaya saya boleh selalu ingat Tuhan peduli kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, selamat bersekolah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi. Wah, senang sekali hari ini Ibu Bunga bertemu kembali bersama anak-anak. Di hari ini tanggal 3 November tahun 2020. Wah, kita sudah berganti bulan. Bukan lagi bulan Oktober, tapi kita sudah di bulan November. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah renungan bersama Ibu Mei dan kita mau siap belajar. Tapi sebelum kita mulai belajar Ibu Bunga mau anak-anak olahraga sedikit. Nanti anak-anak akan dibantu oleh Ibu Jela yang akan memperagakan apa yang harus anak-anak lakukan di hari ini. Anak-anak bisa lakukannya? Pasti bisa. Selamat mencoba dan jangan lupa kirimkan videonya ke ibu gurunya masing-masing.
kabarnya hari ini? Anak-anak, tadi anak-anak sudah lihat belum? Wah, ada pohon-pohon. Ya, anak-anak, hari ini sebelum belajar, Ibu Jela mau ajak anak-anak untuk olahraga. Bukan juga sih, kita melakukan satu gerakan yang buat kita bisa mengimbangi tubuh kita, ya anak-anak, yaitu kita akan melakukan gerakan mundur, gerakan berjalan mundur. Tapi sebenarnya manusia itu kita berjalan harus berjalan lurus. Nah, tapi ini Ibu Jela mau ajarkan anak-anak bagaimana caranya kita berjalan mundur. Ayo anak-anak ikut Ibu Jela. Temajo itu tempat wisata. Dia tidak hanya pantai, tapi dia juga ada gunung, ada pohon-pohon bakau, ada yang lainnya. Namanya hutan mangrove ya anak-anak. Tapi di sini Ibu Jela lagi berdiri di tempat yang namanya Rumah Hobbit. Kalau anak-anak pernah nonton film Putri Tidur, di situ ada yang namanya manusia-manusia kecil yang ada 7 orang itu, namanya kurcaci. Nah, anak-anak itu namanya hobbit. Anak-anak, sekarang Ibu Jela mengajarkan anak-anak bagaimana jalan mundur, tapi tidak asal-asalan. Kita akan jalan mundur ya. Kan kita rentangkan tangan anak-anak. Kalau mundur, jangan asal-asalan ya. Kalau anak-anak kan biasa kita mundur. Nanti anak-anak akan terjatuh, anak-anak akan melanggar apapun yang ada di belakang. Jadi kita hanya melangkah 5 langkah aja ke belakang. Oke, kita harus berjalan pelan-pelan, tapi anak-anak sambil hati-hati. Ya, anak langkahkan kaki ke belakang. Sambil lihat ke belakangnya, ada apa? Ya, 2, 3. Nah, itu cara kita berjalan mundur ya anak-anak. Hati-hati, perhatikan yang di belakang, jangan asal-asalan. Selamat melakukan, Ibu Jela tunggu videonya. Jangan lupa kirimkan ke guru kelas masing-masing. Selamat melakukan. Ya, tadi sudah lakukan gerakan yang Ibu Jela peragakan. Pasti anak-anak bisa lakukannya dengan baik di rumahan. Tadi Ibu Jela ngapain sih? Berjalan mundur. Berjalan mundur, ingat, jangan jalan maju. Jalannya hari ini Ibu Jela minta jalannya mundur. Tapi kalau mundur kan nggak kelihatan tuh, matanya kan di depan, nggak ada mata di belakang kan? Bagaimana supaya jalannya bisa lurus? Ya jalannya hati-hati, pelan-pelan, jangan cepat. Akhirnya nabrak dinding. Nanti kepalanya kejedot, benjol, sakit ya anak-anak ya. Dan kita hari ini mulai belajar. Ibu Bunga mau anak-anak yang pertama, anak-anak menyebutkan 5 binatang yang bisa terbang. Wah, binatang apa saja ya? Wah, Ibu Bunga juga lupa. Anak-anak boleh tolong ingatkan Ibu Bunga dan Ibu Jela. Nanti anak-anak di rumah direkam ya, Mama dan Papa ya. Anak-anak menyebutkan nama-nama binatang atau hewan yang bisa terbang paling sedikit 5. Mama, Papa, Cece, Koko tolong bantu ya kalau anak-anak ada yang lupa. Itu tugas anak-anak yang pertama. Bukan yang pertama sih, yang kedua. Tadi yang pertamanya jalan mundur. Yang kedua anak-anak menyebutkan nama hewan atau binatang yang bisa terbang. Nah, yang selanjutnya tugas kalian di hari ini yang ketiga adalah kalian menyelesaikan tugas yang ada di buku berhitung. Anak-anak punya tugas yaitu menjumlahkan. Masih ingat bagaimana cara yang Ibu Bunga ajarkan menjumlahkan? Nggak pakai jarinya semua, karena nanti nggak cukup kalau Ibu Bunga bilangnya 10 ditambah 5. Oh, dari Ibu Bunga 10 mau pinjam jari Ibu Jela lagi? Enggak lah ya. Caranya seperti apa anak-anak? Masih ingat kan? Kita coba di latihan kita ya. Yang pertama ada 7 ditambah 5. Bagaimana? 7, sebutin dulu di mulutnya, ingat-ingat di otaknya. 7 ditambah 5. Sebutkan yang di mulutnya ada berapa tadi? 7, 8, 9, 10, 11,
12. Nah, seperti itu. Nanti soal nomor 2 sampai soal nomor 5 anak-anak pasti bisa menyelesaikannya sendiri di rumah dengan cara yang Ibu Bunga ajarkan. Pasti anak-anak bisa lakukannya dengan baik. Ya, anak-anak, tugas anak-anak berikutnya. Anak-anak diminta untuk bernyanyi. Waktu itu Ibu Bunga, seingat Ibu Bunga, Ibu Jela ada kirimkan video anak-anak bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Nanti Ibu Bunga akan kirimkan videonya kembali dan anak-anak dengarkan baik-baik. Lalu tugas anak-anak adalah Mama tolong rekam saat anak-anak bernyanyi. Ya, direkam ya. Itu ada nilainya loh. Karena nanti nggak lama lagi kalian mau ambil rapor. Ibu gurunya mau tahu anak-anak bisa berbicara dengan baik atau tidak, berbicaranya betul atau tidak, lalu anak-anak bisa bernyanyi dengan baik atau tidak. Nanti mama papa tolong rekam dan kirimkan ke gurunya masing-masing. Pembelajaran kita selesai. Ibu Bunga mau rangkum terlebih dahulu. Yang pertama anak-anak tadi lakukan berjalan mundur. Lalu yang kedua tadi anak-anak menyebutkan 5 hewan atau binatang yang bisa terbang. Lalu anak-anak menyelesaikan tugas berhitung. Lalu anak-anak tadi bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Nah, Ibu Bunga mau mengingatkan bahwa kita di bulan ini, di minggu ini, kita belajar masih tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak ingat waktu itu Ibu Bunga, Ibu Ros mengajarkan anak-anak tentang cara berkembang biak hewan. Ada berapa? Ada berapa ini? Ada 2. Apa saja? Bagaimana saja caranya? Bertelur dan beranak. Anak-anak pasti sudah tahu hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur dan hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara beranak. Berkembang biak itu berarti menambah jumlahnya, menambah keturunannya. Ya, anak-anak diingat. Jadi kalau ada kucing punya anak, wah dia berarti mau bertambah ya. Nanti anak kucing bisa besar lagi, dia punya anak lagi, semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Itu namanya perkembangbiakan. Nah, kita sudah selesai. Mari kita mau berdoa. Anak-anak lipat tangan dan tutup mata. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Karena Tuhan menolong kami pada hari ini saat kami belajar. Tuhan berikan ingatan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, guru kami, dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.